Kalau Dolan Desa Karangrejo itu kita dibentuk sebagai tur operator desa. Tur operator desa itu lebih ke tur operator yang lebih paket wisata berbasis sosial. Dalam arti di saat kita mempunyai paketan wisata yang ada di Desa Karangrejo, kita lebih mengutamakan tentang pemberdayaan masyarakat. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Perkenalkan, nama saya Cemplon. Saya dari Desa Wisata Karangrejo Borobudur sebagai pelaku Desa Wisata Karangrejo. Sebenarnya seperti apa sih desa wisata di situasi pandemi begini? Untuk desa wisata di masa pandemi seperti ini adalah sangat sepi banget. Terutama wisatawannya berkurang, masyarakatnya juga banyak yang mengeluh tentang pariwisata, terutama wisata yang ada di Karangrejo dan Borobudur. Terjadi penurunan wisatawan. Ya. Nah, di masa seperti ini apa yang bisa didorong oleh masyarakat ketika masyarakatnya bergantung dengan sektor pariwisata? Ada beberapa masyarakat yang benar-benar masih mengutamakan tentang bekerja di destinasi terutama wisata yang ada di Desa Karangrejo. Tapi ada beberapa masyarakat juga yang dia mempunyai beberapa inovasi, terutama dia akan bekerja sebagai penjual online, terus masih banyak yang juga petani juga, terus ada juga yang bisa memproduksi wedang rempah, terus minyak yang coconut oil itu juga ada. Karena kalau kita akan mengandalkan wisata untuk sementara ini kayaknya masih belum, karena banyak yang di PSBB, PPKM, sekarang lagi PSBB diperpanjang lagi sampai tanggal 28. Waduh, ini mau bagaimana? Kalau kita nggak mempunyai inovasi, kita nggak bergerak cepat, kita juga akan kesulitan untuk untuk kedepannya itu mau bagaimana gitu. Terutama kita akan menyukupi ekonomi yang ada di keluarga. Menyikapi Jawa Tengah kan memperpanjang pengetatan gitu ya di sektor wisata. Nah, menurut Mbak Cemplon sebagai tour guide yang biasa mendampingi wisatawan yang datang ke desa menikmati ini gimana? Kalau untuk sekarang ini, kalau bersama tim, terutama tim Dolan Desa Karangrejo, kebetulan saya kan mempunyai tim, namanya tim Dolan Desa Karangrejo. Nah, kita lagi mengatur strategi bagaimana kita harus mempersiapkan di saat nanti setelah PSBB atau wisatawan yang ibaratnya udah mau kembali normal, kita harus mempersiapkan beberapa sesuatu, terutama kita melengkapi tentang dokumentasi foto, data base yang ada di Desa Karangrejo. Kita juga bisa bikin vlog, bikin video tentang potensi desa. Terus kita juga bikin pemetaan terutama paketan wisata yang ada di Desa Karangrejo agar nanti wisata kembali normal, kita akan lebih mudah untuk melangkah dan kita udah mempersiapkan semuanya, karena inilah saat yang pas untuk kita berinovasi dan kreativitas, terutama pemuda yang ada di Desa Karangrejo. Sebelum pandemi ini kan kita terbiasa tidak memakai masker. Nah, kebiasaan apa yang berubah sebagai pemandu wisata di situasi pandemi gitu? Oh iya, kalau untuk di masa pandemi ini terutama ada anak-anak guide yang ada di Desa Karangrejo, terutama guide lokalnya Pondok Setumbu dan Gereja Ayam, dia akan lebih mematuhi standar protokolnya. Dia akan lebih wajib memakai masker, dia akan tetap jaga jarak dengan tamu, walaupun dia kewajibannya tetap melayani, tetap dia akan jaga jarak, memakai masker, tapi dia akan diwajibkan memakai face shield juga. Terus sebelum dia pulang ke rumah, dia tetap wajib untuk baju semuanya itu harus dicuci sebelum dia ketemu sama keluarga. Baju semua yang dia dipakai di tempat pekerjaan dia harus dicuci dulu. Karena apa? Karena dia akan lebih riskan, karena tiap hari itu ketemu dengan orang yang berbeda, dengan dari luar kota, dan kita juga nggak tahu. Yang penting kita tinggal bagaimana kita menyikapi antara kita dan tamu itu. Tadi Mbak nyinggung tentang Dolan Desa Karangrejo. Ini sebenarnya apa sih Mbak? Ini komunitas atau memang satu gerakan dari teman-teman pemuda-pemudi atau kayak mana ini Dolan Desa? Kalau Dolan Desa Karangrejo itu
kita dibentuk sebagai tur operator desa. Tur operator desa itu lebih ke tur operator yang lebih paket wisata berbasis sosial. Dalam arti di saat kita mempunyai paketan wisata yang ada di Desa Karangrejo, kita lebih mengutamakan tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, satu, kedua, kita juga akan meningkatkan ekonomi warga dengan adanya paketan tersebut. Terus keempat, kita juga akan membuka peluang kerja terutama buat masyarakatnya. Nah, masyarakatnya yang kita libatkan bukan untuk pemudanya aja, tapi untuk ibaratnya yang orang tua, dewasa itu kita libatkan dengan paketan tersebut. Dan kita yang udah kita libatkan itu tentang PKK untuk konsumsinya, tentang makanan tradisional juga, terus sama homestay masyarakat yang ada di Desa Karangrejo. Di saat kita mempunyai paketan juga kita libatkan. Kemarin juga tim Dolan Desa Karangrejo sendiri sebelum kita pandemi, kita juga mendampingi terutama objek-objek wisata yang ada di Desa Karangrejo, agar dengan adanya destinasi wisata yang ada di Punduk Setumbu dan Gereja Ayam, masyarakatnya juga akan ikut terlibat dan merasakan dengan adanya pariwisata tersebut. Nah, yang bapak-bapak yang sebelum pandemi itu, bapak-bapak dia bekerja di Punduk Setumbu, yang ibu-ibu kita libatkan untuk objek wisata. Nah, karena sekarang itu udah agak pandemi, ibu-ibu tersebut ada beberapa ibu-ibu yang sekarang berambil alih, karena kan dulu tamunya grup-grup. Kalau sekarang kan tamunya bisa di masa pandemi ini kan lebih ke tamu private, tamu family, tamu minat khusus. Nah, dia akan beralih ke guide. Nah, ada beberapa ibu-ibu yang terutama yang kita dampingi, terutama ibu-ibu untuk tour guide. Itu kurang lebih ada guide 10 orang, 10 sampai 12 orang ibu-ibu yang ada di Desa Karangrejo, terutama di dusun Kurang di sini, itu lebih ke guide lokalnya untuk Setumbu dan Gereja Ayam. Nah, karena ya nyun sewu, karena ibu-ibu di sini itu umurnya juga udah 30 ke atas. Nah, kita juga dikasih fasilitas tentang belajar di Balai Konservasi untuk pembelajaran tentang public speaking, tentang SDM, tentang bagaimana kita cara berbicara dengan baik, bagaimana cara kita melayani tamu dengan baik, bagaimana cara kita berpenampilan dengan baik. Nah, kita dikasih pembelajaran dari situ, tapi kita juga dibantu sama pemerintah desa untuk mengajukan suratnya. Nah, suratnya kita dibantu sama pemerintah desa juga untuk minta difasilitasi, terutama guide-guide yang ada di Desa Karangrejo untuk pembelajaran guide tersebut. Dolan Desa Karangrejo ini sendiri kan tadi seperti yang dijelaskan melibatkan masyarakat dalam konteks pemberdayaan. Biasanya spot-spot di masyarakat ini apa sebenarnya yang paket apa yang diberikan? Itu kita ada tentang paket tradisional farming, branding di Karangrejo itu ada paket tradisional farming, yaitu kita bajak sawah, Mas. Jadi untuk paketan yang ada di Desa Karangrejo itu mengutamakan tentang paket lebih ke sustainable tourism, lebih mengutamakan kultur budaya yang ada di dalam desa. Nah, kita membuat paket, terutama paket tradisional farming itu lebih ke bajak sawah. Nah, bajak sawah itu kita juga melibatkan sapi atau yang punya bajak yang ada di lingkungan sini. Karena kita kan juga masyarakat yang ada di masyarakat, terutama masyarakat desa sini kan sekarang kan menggunakan traktor, jadi kan lebih cepat. Nah, kita berpikir bagaimana caranya agar budaya-budaya yang ada di sini kita bisa dijual dan kita bisa ada nilai jualnya, kita juga bisa melibatkan masyarakat. Jadi kita juga akan bisa mengedukasi tentang bajak sawah. Nah, kalau zaman dulu kan orang kan tetap bajak. Nah, kita kan bisa bercerita, ini loh, kalau zaman dulu itu kita juga kalau kita mau menanam padi itu kita harus dibajak dulu. Karena dengan dibajak kan kita akan kelihatan alami gitu loh. Karena kan kalau sapi kan pupnya sapi itu kan menjadi pupuk ya. Tapi kalau pakai traktor itu kan dari tanahnya kan jadi jelek, karena pasti itu ada olinya, ada bensinnya. Kalau kena tanah kan udah nggak bagus gitulah buat tanah. Tapi kalau kita masih menggunakan bajak, kita akan lebih bagus dah. Terus kita juga ada tentang tanam padi, tangkap ikan.
battle dance. Ya kita dikolaborasi lah, dari budaya itu dikolaborasi dengan permainan yang milenial sekarang. Nah kita juga mengutamakan tentang ini tumpengan itu loh, kira budaya. Nah itu kalau tamu kurang lebih dari 30 orang atau minimal 20 orang lah, kita juga bisa memakai kirap budaya. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita juga ada kirap budayanya dulu. Setelah kirap, terus kita langsung dibawa ke sawah. Kita ada permainan bajak sawah, tanam padi, tambak ikan. Untuk kulinernya kita libatkan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sini, kelompok PKK. Nah kelompok PKK itu kan ada satu kelompok PKK kan ada beberapa orang itu. Nah itu di dalam satu kegiatan kita diambil 3 atau 5 orang. Nanti setelah kita ada kegiatan lagi, nanti digilir lagi. Nah terus untuk membersihkan tempat yang ada di sawah itu, kita juga melibatkan masyarakat sini karena untuk bersih gitu loh. Terus untuk nyangkulnya kita juga melibatkan masyarakat